Oke, pemirsa, kali ini kita Aswari TV sedang kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Dari direktur utama kita telah mengundang Ato, kalau saya manggilnya Ato, itu luar biasa, bisa punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Nah, kalau pengen tahu, selalu ikutin kami, jangan kemana-mana dan temani kami dalam Misteri Batin. Oke, selamat malam Bang. Selamat malam. Dengan abang siapa nih Bang? Bang Ara, Bang. Bang Ara? Iya. Oke. Siap. Aprigon. Atau Deden? Iya. Siap, Aprigon. Saya mau mulai dari Bang Ara dulu nih. Siap, Bang. Bang Ara, kenal Ato Deden udah berapa lama Bang Ara? Dari kecil, Bang. Dari kecil. Dari kecil usia SD, SMP? Ya, dari SD lah. Dari SD Dari SD. sampai saat ini. Oh, bisa ini. Usia kalau saya tebak 45. Enggak juga sih. Terlalu tua ya Bang ya. Oke Bang, jadi sebenarnya Bang, kami ada melihat sedikit cuplikan dari TikTok. Mungkin rekan Bang Ara juga ya. Siapa kalau boleh tahu nama Bang? Abang itu di TikTok. Bang Bang Dika. Bang Dika ya? Ya Bang Dika. Tadi saya kurang lihat. Karena kalau di TikTok namanya kan Iya. bisa Dika 95 sekian. Pakai inisial. Iya, inisial. Jadi dalam postingan Bang Dika itu Bang terlihat ada metode, kalau saya lihatnya sebagai metode pengobatan. Benar begitu Bang ya? Itu situasinya pada saat awal mula Abang ada di situ Bang? Sebenarnya sih waktu itu ada kerjaan sih. Oh, tapi tetap berkecimpung dalam tetap sama berkecimpung. mengobati. Cuman Tetap, kebetulan tetap. lagi nggak di situ. Iya. Tapi informasinya tahu Bang ya? Tahu. Oh, mungkin Bang Dika lagi berhalangan hadir hari ini Bang ya. Jadi Bang, kalau saya lihat pengobatan itu tidak semua dimiliki oleh orang. Yang mengobati mungkin Ato Deden ya. Iya. Saya lihat videonya Ato Deden ya. Oke, Bang Ara. Selama dalam pengobatan itu Bang, kalau saya lihat kan ya maaf kata ini seperti kerasukan begitu Bang ya. Iya. Ada nggak pengalaman yang mungkin yang menurut Abang luar biasa, mungkin dia, maaf nih Bang ya, Iya. maaf guys ya, mungkin kemasukan genderuwo atau kuntilanak mungkin, atau kalau hantu Indonesia ini kan pocong gitu kan, kalau Amerika kan Dracula gitu ya Ato ya. Itu pengalaman itu setelah mengobati atau dalam masa mengobati itu terasa dalam tubuh Bang Ara itu rasanya gimana tuh Bang? Saya penasaran ini. Tapi cuman ya kita bilang ya, kalau dalam pengobatan itu di badan itu nggak ada sih Bang. Oh, karena Tapi di apa di yang kita obati itu. oh. Karena udah biasa, Oh Karena gitu udah- tuh ya. Mungkin karena Bang Ara sama Ato Deden sudah terbiasa ya Tok ya. biasa. Awal mula pertama kali mungkin mengobati, saya mungkin ke Bang Ara dulu. Iya. Mungkin kalau Ato Deden sudah duluan gitu ya. Kalau dari Bang Ara itu dari usia berapa Bang waktu mengobati, tahu tuh oh Ato Deden ini bisa ngobati gitu. Atau memang dari SD ya? Dari SD ya. Oh dari kecil ya. Udah tahu Sampai sekian. sekarang ya. Sampai sekarang. Berarti kurang lebih ilmunya mungkin Bang Ara sudah mengetahui ya gitu ya. Sedikit Sedikit banyaknya. Sedikit banyaknya. Sikitnya sikit, banyaknya banyak. Berarti bisa nih guys. Oke, saya lanjut ke Ato Deden. Ya. Ato, ini sebenarnya kan adalah metode pengobatan yang sangat luar biasa menurut saya. Tapi memang dari kalau menurut saya pernah sedikit baca kayak maaf kata ada dulu wali kayak Syekh Siti Jenar, Iya. kayak Wali Songo itu kan mengobati hampir sama saya rasa kalau saya baca dari buku-buku. Apakah benar memang begitu Ato Deden? Tentu sama. Hampir sama ya. Cuman mungkin sekarang modernisasi mungkin bisa viral karena ada video itu kali ya. Iya itu dia. Tapi dulu mungkin hampir sama, nggak jauh beda ya Ato Deden. Enggak jauh beda, sama, hampir sama lah. Oke, Ato Deden ini saya penasaran, tapi tidak untuk menyudutkan, tidak untuk hal apa-apa.
menurut pandangan Atok Deden antara ilmu hitam dan ilmu putih itu maksudnya gimana nih? Saya benar-benar awam posisi di situ. Nah, kalau ilmu hitam walaupun ilmu putih itu dia bedanya begini. Kalau ilmu hitam itu bedanya dia harus macam mana dibilangnya, harus menggunakan istilahnya korban. Oh gitu. Tumbal gitu. Nah, ibaratnya kalaupun ilmu hitam itu kan paling sedikit dia minta darah ayam hitam atau darah ayam putih, bahkan mungkin bisa minta kerbau ataupun dia minta nyawa. Oh, Tapi random kalau- lah dia minta ya. ya. Tapi kalau ilmu- ada feedback dari dia ya gitu. Ya, permintaannya. Oh gitu. Tapi kalau ilmu putih ini dia dari Allah. Oh, Dari Allah ini tidak minta apa-apa. Dia hanya minta kebersihan. oke. Nah, kuncinya kita tuh hanya bersih. Kalau kita tak bersih, kita malah kena. Oke. Nah, jadi kalau macam kami sudah mempelajari kaji ketuhanan, kaji diri, Oke. Oke. mengenal diri. Jadi seandainya kami berbuat yang enggak, kami kena hukum. Oh gitu. Nah, jadi tinggal tergantung kebersihan aja. Oh iya. Nggak ada istilahnya, oh minta bunga, minta ini, minta tumbal ini, nggak ada. Cuma dia minta bersih aja. Oh, alhamdulillah dikaruniai ilmu itu ya Pak Iya. Deden ya. Berarti kita bilang datangnya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa membersihkan yang sakit Iya. seperti itu. Dulunya saya mempelajari ilmu biasa, seperti itu. Oh, sempat belajar awalnya. Nah, saya belajar hingga sampai 29 guru. Allah. Sampai saya pergi ke Jawa, sampai saya sedih saya rasa, sampai kalau menceritakan. Umur saya habis-habis untuk belajar ilmu aja. Oh. Bahkan rumah saya jual untuk belajar. Pergi saya ke Jawa, pergi Kalimantan, Sulawesi. Tapi yang saya dapati nggak ada, hanya ilmu itu. Jadi setelah itu saya belajar ingin lebih tinggi lagi, mencari guru terus. Barulah saya jumpa guru yang sebenarnya guru. Itulah guru yang sebenarnya guru adalah guru sejati. Belajarlah pada diri sendiri. Nah, jadi saya belajar ada petunjuk. Sekali menunjukkan saya dikenalkan oleh diri saya sama saya. Itulah namanya guru sejati. Barulah itu namanya kita asli guru sejati, kita bersalaman dengan kita. Jadi saya belajar itu, setelah saya pelajari, memang saya tidak sanggup sampai tamat masa itu. Saya stres. Karena apa? Waktu saya pelajari itu saya masih mau berbuat yang enggak, karena saya tak mengerti. Tak mengerti saya. Tetap saya bikin seperti mabuk-mabukan gitu. Rupanya enggak terima. Jadi saya stres hampir 2 tahun. Selama itu stresnya atau Deden? Stres. Saya stres 2 tahun. Setelah itu saya ngadu ke tempat petunjuk. Petunjuk itu kalau istilah kami bukan guru, tapi petunjuk. Jadi karena guru ada di dalam badan kita sendiri. Jadi setelah itu barulah saya tahu ketidakcocokan yang saya pelajari sama yang sudah ada di badan. Jadi yang selama 29 guru saya pelajari itu runtuh semua. Rontok semua. Bisa rontok hanya karena Rontok. kesalahan itu kan. Nah, bahkan seperti saya, orang berkata, oh susukku 2, 3, 4, 5 katanya kan. Itu sama saya sedikit, susuk saya 77 biji. Itu pun runtuh semua. Dibanting kaji ketuhanan inilah, mengenal Tuhan. Maka tersebut di situ saya pelajari, kenalilah dirimu, baru kau mengenal siapa Tuhanmu. Jadi saya belajar terus. Barulah dah agak sehat saya lanjutkan pelajaran itu. Nah sampailah sekarang tetap saya pelajari itu. Dan saya sudah merasa puas. Tak mau saya belajar ilmu lain lagi. Karena sudah jumpa
berjumpa dan memberi keberkahan juga, bisa mengobati orang yang membutuhkan gitu itu dia. ya. Sebenarnya saya hari itu hanya ingin tahu. Awalnya hanya ingin tahu. Nah, awalnya tuh saya ingin tahu bahwasannya ilmu ini kok bisa gini, betul tidak? Nah, saya pelajari itu masa saya SD Iya. sekolah. Jadi saya tuh hari itu memang namanya apa, anak-anak suka nangkepi ular gitu kan. Jadi orang tua kita sanksi. Khawatir bahaya anak ini katanya. Nanti bisa dipatok ular. Jadi maka saya diantarkanlah pertama kali itu tamat SD, saya diantarkan ke Tanjung Langkat. Tanjung Langkat, oke. Iya, diantarkan ke sana, belajarlah ilmu ular di sana pertama kali itu. Hanya ilmu ular, bahasanya ilmu ular seperti itu ya. Karena apa? Karena yang saya ini ragu, takut anak-anak ini akan dipatok nanti. Mbaknya. Jadi dari situ saya belajar sampailah selesai sampai tamat. Setelah itu Wak itu berkata, kalau kau mau pulang, pulanglah katanya. Carilah guru yang lain katanya. Nah, terus saya cari entah kemana-mana. Nah, jadi sampailah saya entah kemana-mana saya belajar. Nah, sampai sekarang lah saya jumpa guru, sebenarnya guru saya udah berhenti. Puas rasanya, udah puas. Ditambah lagi bisa mengobati orang yang membutuhkan ya. Itulah dia. Menolong lah gitu. Iya, menolong, benar-benar banget. Karena sebenarnya dulu bukan itu tujuan kan, hanya ingin tahu. Ingin tahu, penasaran. Penasaran. Apalagi zaman dulu ya, Tok Deden ya. Iya, betul-betul. Nah, dulu kayak gitu. Zaman dulu kan ngeri bang. Iya, Ilmu-ilmu apa itu. mistiknya. Mistiknya. Kalau sekarang bahasanya mistik Iya, ya. mas mistik. Makanya kalau mistik itu, maaf cakap, saya hari itu pun waktu istilahnya masa lajang lah kan. Iya. Minum kita sini udah racun semua tuh. Oh, berarti di seperti gelas yang dibilang orang-orang dulu tuh Nah. benar adanya terjadi seperti itu ya, Bapak? Nah, jadi namanya saya ini ibaratnya baru belajar. Iya, iya. Jadi kan agak sombong. Iya, iya, iya. Ya, baru belajar ya agak sombong, moneri gitu. Itu belum belajar kaji ketuhanan. Agak sombong. Dari ilmu-ilmu yang udah ada. Nah, ilmu Kalau kita yang- sekarang adanya itu gitu ya. Jadi waktu itu Ah. saya duduklah di kedai kopi, minum namanya apa. Iya, iya. Dan saya minum. Memang dulu minuman saya kopi. Iya. Nah, jadi kopi sekarang sebenarnya kopi tak bisa. Oh, alah, salah minum gitu kan. Jadi saya minum, begitu minum pecah gelas tar. Kebetulan kalau di kampung-kampung kan lepeknya piring kaleng. Oh iya dulu benar-benar kaleng. Tar pecah dipegang. Nah, jadi namanya istilahnya dulu kalau di sana istilahnya kita ingin menantang itu, saya bilang gula kurang manis kopinya, saya bilang. Oh. Kurang manis itu istilahnya kalau bahasa apanya tuh baratnya kurang kuat. Oh, Kirimannya. bahasa kita kurang manis tapi artinya Eh. kurang kuat kalian gitu. Dukunnya kurang. Racunnya kurang Iya, kuat. iya. Makanya saya ambil minum itu, saya minum aja walaupun saya udah tahu racunnya. Tapi sudah pecah. Udah pecah, maka saya minum aja di piring, di lepeannya itu saya minum sama gelas-gelas yang saya makan. Oh. Nah, begitulah dulu namanya masih baru mulai belajar. Iya, iya. Sombong. Nah, Itu sudah masuk masa remaja mungkin itu Iya, ya. masa Sari remaja. Toto ya. Iya, baru belajar. Kalau bahasanya kemaruk-kemaruknya bang. Iya, kalau sekarang kita kemarunya. Gitu ya. Bahasa Medan kali Iya. itu. Makanya kalau dulu istilahnya mulailah saya kepingin betul nggak ilmu kebal itu ada. Maka saya belajar ilmu kebal. Betul nggak? Lanjut ke ilmu kebal. Tak kemana-mana saya pelajari ilmu kebal. Jadi kalau orang bilang ilmu kebal itu orang 1 lapis, 2 lapis sudah paten kali. Saya 12 lapis ilmu kebal saya. Pada saat itu. Pada saat itu. Nah, itulah. Makanya saya bilang hancurnya saya setelah mempelajari kaji ketuhanan. Oh. Runtuh itu semua. Dibantai kaji ketuhanan itu sangat hebat. Yang didapat dari selama itu malah runtuh, tapi Habis. ada benefit yang berbeda ya, Iya. Tok, ya. Itulah. Jadi mungkin kita tidak sombong dengan ilmu itu mungkin Nggak ya. bisa sombong lagi. Bahaya. Nggak Nggak, bisa. makin gawat itu ya. Nggak bisa sombong karena kita bukan takut sama orang, bukan takut sama siapa-siapa. Iya. Kita takut sama Allah aja jadinya. Iya. Itu karena kalau setiap kita berbuat yang enggak-enggak, Iya, Tok. dia yang hukum kita bukan orang. Iya. Maka sewaktu saya sudah belajar dulu,
belajar kaji ketuhanan nih. Dulu saya pun ya bisa dibilang nih masih mau main judi, mau minum gitu kan. Jadi waktu itu kan ada penggerebekan polisi kayak gitu kan. Nggak akan bisa saya ditangkap. Itu hilang atau macam belut atau gimana itu? Itu tak ngerti lah saya. Oh, Saya duduk iya. aja ya. Saya duduk. Namanya 9 orang dah Ya. ketangkap. Apalagi zaman masa Jadi saya reformasi pun- dulu ya. Saya pun dah diam aja lah, pasrah aja. Iya, Tapi iya. saya kok nggak ditangkap. Nah, orang tuh malah 8 orang aja ditangkap. Oh, posisi masih di situ. Iya. Nah, jadi kan namanya kita apa udah pasrah aja lah. Orang terkurung. Iya. Udah orang 3 kali Udah 2. tekepung lah. Iya. Tekepung. Tapi posisi mereka ditangkap loh atau kok Aku nggak kok disentuh kan enggak. gitu. Nah, Luar jadi biasa. kejadian seperti itu 4 kali. Bukan sekali. Bukan sekali aja. 4 Luar biasa kali. ya. Maka saya heran bertanya. Hah? Kenapa saya kok nggak bisa ditangkap, kok nggak ditangkap? Iya. Nah gitu. Maka dia berkata, kau tak akan dihukum sama orang, tapi aku yang hukum kau, katanya. Maka saya sakit pernah sampai 3 tahun. Oh, itu Dia yang, yang menghukum. dengar dari bisikan itu. Iya. Gitu. Oh, ibaratnya saya sama saya lah gitu. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi dia yang menghukum kita, nggak akan orang lain. Iya, iya. Itulah kalau kaji ketuhanan mengenal diri. Iya, iya. Setiap manusia juga ada. Iya. Cuma kan kita tergantung kita yang mengenalkannya. Menggali atau tidak gitu ya, kurang Iya. lebih itu. Berarti mungkin beberapa atau hampir setiap manusia tuh mungkin ada ya kelebihan masing-masing. Nah, itu namanya setiap kita begitu lahir sudah ada. Sudah ada. Sudah ada setiap lahir. Tergantung gitu. kita yang dapat yang mengenalkan. Oh, gitu. Siapa yang bisa mengenalkan. Bahkan sampai sekarang saya mempelajari ilmu itu, minta sama dia supaya bisa mengenalkan misalnya dia, supaya bisa kenal sama diri. Dan saya sendiri pun tak bisa. Oh, Nah, karena sewaktu itu petunjuk kami belum selesai, ibaratnya saya belajar udah meninggal. itu guru. Nah, guru saya Rekan seperjuangan atau gurunya tuh? istilah gurunya. Oh, guru. Gurunya. Yang mengajari lah. Nah, yang ngajar. Belum selesai. Belum selesai. Sudah meninggal duluan. Udah meninggal dia. Jadi saya istilahnya untuk menurunkan tak bisa. Untuk misalnya macam saya disalamkan saya sama saya gitu Iya, kan. iya. Saya tak bisa. Karena Belum. dia udah Iya, meninggal. Itulah. Tapi pada akhirnya walaupun sudah meninggal guru tadi almarhum, ternyata ilmu itu masih ada, cuman yang Masih belum ada. sampai ketika Ya. kita mengenalkan diri kita ke kita. Iya. Tapi kalau kita ke orang lain, misalnya ke Bang Amar gitu, bisa maksudnya gitu ya? begini, kalau kita sama kita bisa. Oh, oke. Saya mengenalkan misalnya Mengajari lah. mengajari Oh, dia. mengajarinya, ilmu Mengajarinya, turunannya. ilmu turunannya. menurunkannya agar iya. bisa dia berkawan sama sejatinya. Iya, Macam iya. saya bisa bersalaman Iya, iya. sama saya. Iya, iya. Nah, Itu belum nggak bisa. saya tak Iya, bisa. belum ya. Oh, oke. Karena waktu itu meninggal dia. Oh, iya. Meninggalnya pun lucu loh. Iya. Nama kalau ada kaji ketuhanan ini memang saya pun sebenarnya nggak mau seperti itulah. Oke. Macam dia begini, petunjuk saya tuh. Dia mau meninggal aja sudah tahu. Nah, besok saya meninggal jam 8. Ya. Disebutkan. Iya. Luar biasa. Besok saya meninggal jam 8, kumpulkan anak-anaknya. Jadi anak-anaknya, istrinya semua kumpul. Nah, begitulah. Udah ngumpul, dia tinggal pergi Baru gitu. dia pergi. Dan jatuh, dia meninggal. Gitulah waktu itu dia meninggalnya. Jadi waktu itu anaknya tak percaya pun. Bapak jangan cakap masalah salah katanya. Percaya. Nggak percaya. Nah, Tidak cakap, diberitahu mungkin sama anaknya kali. Bapak Tapi kadang jangan- kan memang gini bang, sebenarnya namanya kita anak sebagai sama orang tua kan, cuma anak kan Iyalah gitu. namanya sudah pergi gitu kan. tidak, istilahnya tidak apalah. Nggak Tidak- masuk akal lah. nggak masuk Masuk akal. akal. Maka Betul. anaknya marah. Bapak cakap jangan asal-asal katanya. Orang dia keadaan macam masih sehat kan. Iya, iya, iya. Nah, jadi tidak. Bapak besok udah meninggal, mau dipanggil jam 8 katanya. Ya betul jam 8 disuruhnya kumpul, meninggal dia. Meninggal. Nah, itulah riwayat saya waktu selama ini saya mempelajari ilmu-ilmu itu. Iya, kurang lebih. Nah, jadi ilmu saya sebenarnya dari 29 guru tuh banyak, entah segala macam ilmu saya pelajari. Iya.
Tapi habis begitu saya mau belajar kaji ketuhanan, Rontok itu Pak ya. rontok. Ya, kalau dikaji-kaji ternyata ilmu ketuhanan pun tetap malah lebih berkah ya Pak ya. Ya, jadi kalau dikaji-kaji, ya semua itu ya lebih ilmu ketuhanan lah. Iya tetap ya. Tapi awalnya penasaran pasti masuk ke hitam dulu lah, kurang lebih seperti itu Pak. Ya, betul. saya bukan sebentar loh menuntut ilmu itu. Iya. Ada yang 12 tahun saya baru selesai. Oh, 12 tahun. itu satu ilmu atau satu ilmu. guru? Satu ilmu. Nah, Gurunya satu juga? Iya, pas yang itulah menuntut ilmu itu, pas satu guru orang Jawa itu memberi saya ilmu itu. Iya, iya. Cara menyelesaikannya begini kata. Iya, iya. Sampai 12 tahun, tahun. baru selesai. Nah, itu makanya saya bilang dulu kalau ilmu kebal aja bukan saya hari itu sombong Iya, gitu iya. kan. Saya mempelajari sampai 12 tahun belajar untuk memuasainya. Tapi Iya. dengan sekejap hancur. Gitu ya. Dibantai kita belajar kaji ketuhanan nih. Jadi kaji ketuhanan nih saya bilang bukan kita apa, pokoknya saya lah yang sudah buktikannya. Iya, iya. Saya belajar sampai rela saya kerja buat rumah dijual lagi, pergi lagi ke Jawa, pulang gitu juga. Demi ilmu. Berarti pengorbanan sudah mulai banyak Pak. Itu Banyak makanya sekali saya- itu kalau di Banyaklah pengorbanan ataupun apa. Pak, Iya. biar agak santai kita minum Oke. dulu. Iya, itu. Biar lagi. Atau mau diganti jus? Enggak, Enggak? aku enggak minum jus, enggak apa. Teh? Iya, benar dah enggak apa-apa ya, Nggak putih apa-apa. aja sebenarnya. Iya. Biar makin relax kan. Oke, Bang Ara. Iya, Bang. Dari riwayat atau Deden tadi sangat luar biasa kalau saya lihat. Dari kecil bahkan mendedikasikan dirinya seperti itu ya. Iya. Untuk ada penasaran sehingga jadi ambisi untuk belajar. Nah kalau dari Bang Ara ini kan ternyata sudah mendapat, kalau kita bilang sudah termasuk guru lah, atau Deden sudah Iya. jadi guru gitu ya. Iya, jadi guru. Sudah langsung diajarkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Kalau kita bilang sudah langsung ke tahap akhir ketuhanan kita bilang situ. Nggak penasaran ilmu hitam Pak? Kalau dibilang penasaran sih, penasaran juga Penasaran, sih, ya? kan gitu kan. Kepingin juga kan gitu, merasakan itu. Tapi namanya udah Bapak udah merasakan itu, ya ngapain kita rasakan lagi kan Betul, gitu namanya kan. sudah diceritakan gitu Iya. ya. Karena kan ilmu hitam ini kalau saya dengar tadi ya, jujur saya sih awam soal itu. Tapi kalau dengar langsung ini, ya ada benarnya juga. Kita lihat di YouTube, kita lihat kan kalau saat ini tonton kita kan YouTube. Iya, Ada yang sekarang seperti gitu. itu, ternyata ada dialami langsung. Sampai 70 susu itu sangat luar biasa itu Pak. Iya. Saya nggak bisa ngebayangin itu sakit, enak atau bayang-bayang. Saya nggak bisa bayangin. Kalau Bang Ara sendiri mungkin di luar atau Deden lah, kan mungkin punya ada sedikit kemampuan yang mungkin sudah dianugerahi atau diajarkan. Atau pernah nggak kira-kira sendiri, Bang, perutku sakit nih Bang, tolong tengokkan Bang, ada nggak gitu? Ada kawan-kawan yang sudah mengenal mungkin? Oh, kalau itu sih belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Karena awak nih saya modelnya kan begini, nggak mau menunjukkan juga kita. Oke. Kan gitu, memang dari ajaran dari sini, Iya. jangan sampai lah gitu. Jangan sampai. Tapi doakan aja dia. Doakan. Ibaratnya macam misalnya abang lah gitu Iya, kan, betul. yang sakit gitu kan. Ya udah, saya dari sini aja. Iya. Saya doakan aja abang gitu. Diminta untuk Karena- kesembuhan. Berarti dalam ukuran awamnya memang normal lah sebenarnya ya. Memang normal. Cuman Iya, mungkin sih, ada kelebihan yang mungkin kita juga nggak bisa jelaskan gitu ya, tuh ya, Iya. sama orang itu ya. Iya. Oh luar biasa. Tok Deden, tadi saya dengar ada apa? Tadi ke Tanjung Langkat mengenal ilmu ular seperti itu. Ya. Kalau saya pribadi nih ya mungkin teman-teman yang mengenal saya sangat suka ular Pak Deden. Tok Deden Pak. Iya. Ular itu nggak tahu ya, ada orang bilang tuh geli, terus belendir bersisik. Padahal kalau saya pegang tuh saya senang gitu. Jadi kan ada beberapa ular yang mungkin beracun atau Iya. tidak beracun. Kalau saya pribadi sedikitnya, saya nggak mau bilang sedikit banyak karena memang cuma sedikit. Saya paham. Nah, atau Deden ini mungkin hampir semua bisa dikategori paham ya, Ular. kurang lebih ya. Jadi atau Deden, kalau misalnya nih ada yang maaf nih ya, tapi jangan sampai ada yang terpatok ular misalnya. Biasa kan di ladang itu kan ada ular sendok kalau kita Iya. bilang sekarang. Iya. Kalau jenisnya kan ya ular kobra.
dipatok lah gitu. Itu bisa disembuhkan dari ATD? Bisa. Oh bisa, luar biasa. Bisa. Bahkan mungkin ada yang melebihi kena patok itu, dia sewaktu itu bahkan orang itu sampai sekarang masih hidup. Oh. Dia kena patok sewaktu dia tidur. Namanya dia orang biasa kan, orang Iya, iya. kurang mampu tidur, dia rumah itu kan masih tanah. Oke. Jadi ular itu matok kakinya. Jadi matok kakinya, udah berobat dia ke dukun sana, ke dukun mari, udah berapa kali, udah hampir menjalani setengah bulan. Menjalani udah setengah bulan, dia hebat berarti bisa tahan. Tapi kaki semakin besar, Oh. kaki bengkak besar. Jadi semakin lama besar, jatuh daging ini. Oh. Jatuhlah dagingnya. Busuk lah kita. Oh ya, busuk. busuk, Infeksi kalau bahasa Ya, dokter infeksi. ya. Jatuh Busuk lah. dagingnya, tinggal nampak tulang. Jadi waktu itu dibawalah sama orang tuh ke Medan. Oke. Medis Mau lah ya. dioperasi, mau dipotong. Jadi lantaran masa dulu kan nggak ada BPJS. Oh iya iya betul. Nah, jadi biaya itu katanya kena lah sekitar 3 juta potong. Zaman dulu tuh ya. Ah, 3 juta zaman dulu. belum lagi masuk apa lah. Untuk motong aja pun 3 juta. Jadi nggak ada uang. Pulang balik. Jadi orang tuh bertanya-tanya, pening juga lah orang tuanya, mau ke macam mana lah nih, mau dipotong duit tak ada, mau berobat udah kemana-mana. Jadi ada yang bilang jumpai ke sana, nah, jumpai saya lagi. Mengarahkan ke Atot Eden ya. Iya, jadi ada yang bilang begitu. Jumpalah bapak yang datang nih. Jadi sewaktu itu, ini bukan sekali nih, tapi itulah yang paling parah saya alami. Oh. Nah, jadi pas gitu datanglah saya sana, saya tengok, yo, kok kayak gini, sampai kayak gini saya bilang. Dan saya berpikir, Assalamualaikum, saya bilang sama batin saya. Apa mampu saya nih kayak gini? Nah, jadi bikin aja katanya. Bikin aja. Apa ramuannya nih? Bilang kayak gini ya kan. Nah, jadi saya tuh bukan pandai, tapi saya hanya bertanya. Iya. Sama Bertanya dalam sama saya batin ini, kita sendiri itu. bertanya, ambil ini katanya, tumbuk. Jadi yang pertama kali macam mana saya bilang, ambillah daun ini, tumbuk, katanya, tumbuk, saring 7 kali, saring lah. Jadi bacakan ayat ini sekian kali, jadi saya bacakan, rap, saya kasihkan minum. Begitu saya kasihkan minum, tempo 5 menit bereaksi. Kesakitan dia. Kesakitan. Berjalan balik darahnya, baru mulai keluar darah. Biasanya nggak keluar darah, Beku gitu ya. beku aja, karena racunnya itu masih ada kan. Jadi lama-kelamaan saya tengok sudah mulai merasa sakit dia, berarti kan berjalan obat itu. Iya. Jadi macam mana membalikkan dagingnya? Saya bilang, mana lah bisa ini, macam mana ini? Saya bilang. Dia pun apa istilahnya, mampu nggak gitu? Iya. Nah, karena ada tinggal tulang. Jadi dibilangnya ambil ini, tumbuk. Nah, jadi itulah tepelkan kemari, maksudnya tempelkan. Iya. Nah, jadi setahun lah baru baik. Dagingnya tuh balik lagi. Utuh lagi. Utuh balik. lagi dagingnya, Bang. Setahun balik lagi dia, bagus balik, normal balik. Jadi setiap hari 2 hari sekali lah saya ke sana, tapi yang terpaksa yang numbukkan ya mamanya ramuan tadi. Obat tadi lah. Obat tadi kita ngasih tahu aja. Nah, ramuannya ini. Bahannya. Nanti tumbukkan, haluskan sedikit. Nanti saya jam segini datang, tinggal doakan aja. Kan gitu. Jadi saya asal habis maghrib ke sana 2 hari sekali doakannya. Habis itu udah taruhnya. Tempelkan lagi. Setahun baik, dagingnya itu balik lagi. Nah, gitulah pengalaman kalau masalah ular. Kalau misalnya yang dia belum sempat kayak gitu ya banyak. Itu yang terparahnya. Itu iyalah yang berkesan di pikiran atau Deden ya sampai segitu, karena dia kan sudah melewati berapa tadi bertahun-tahun sehingga dia bisa jalan, tapi kakinya bengkak Kalau kayak hanya- kaki gajah kita bilang ya. Ibaratnya hanya dipatok tuh. Nah, kita kan
tinggal enak istilahnya. Langsung. Kan masih baru. Iya. Jadi kan hanya bunuh racunnya Bisa aja. nyala racunnya. Bunuh racun, kita tinggal ambil ramuannya, Iya. doakan, udah minum kan, alhamdulillah dia biasa sembuh. Nah, yang pernah saya alami juga ilmu ular gaib. Ular tapi gaib. Gaib. Nah, itu dia matok sambil belit. Nampak tapi ularnya tak ada. Terakhir sampai bengkak besar. Dibawa ke rumah sakit berbulan-bulan. Enggak juga. Jadi sampai situ orang tu jumpa sama saya bilang, manalah bisa baik kalau di rumah sakit, saya bilang. Karena ini bukan ular biasa. Ular masih situ. Enggak di situ. Enggak, Tapi saya bilang, hari itu sebelum ini sakit ada mimpi ada ular. Saya bilang, ada katanya. Ya udah itu dia, saya bilang. Jadi udah nggak apa, saya bilang. Saya buangkan gaibnya dulu. Baru nanti ambil ramuannya. Minum. Jadi saya buangkan gaibnya dulu, baru ambillah ramuan itu, baru kasih ramuannya. Baru pulang dari rumah sakit terus malam itu juga. Oh, dapat kabar itu langsung pulang. Keluar dia. Itulah ya. Sampai sekarang sembuh. Sembuh lah. Alhamdulillah ya. Kalau yang biasa-biasa ya Insya Allah. selalu gitu. Kalau yang Kalau bahasa dari wali Som itu apa namanya? Karomah ya. Karomah ini. karoma itu gini ya tuh. Nah, gitu gimana tuh? Karoma itu ini istilahnya apa? Kepintaran dari gaib. Kepintaran dari gaib itu. Iya. Itu diberikan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Iya. Makanya kalau ilmu seperti macam saya ini enggak semua juga orang bisa. Makanya sewaktu saya belajar hari itu banyak juga syekh kiai-kiai belajar sama bapak itu enggak mampu. Karena apa? Macam kayak gini dia tak bisa menokoh. Oh iya. Tak bisa dia Berarti macam, tidak semua diberikan kemampuan ini ya. Tidak semua orang ya. ya macam saya pun hari itu istilahnya sebenarnya Ampun tak juga. mampu. Sakit sampai 3 tahun ya tadi ya. Makanya saya sampai kena hukum bertahun-tahun. Sebenarnya nggak mampu, tapi udah terlanjur. Mau bilang apa? Jadi makanya waktu siapa itu banyak juga orang tuh nggak mampu juga. Iya. Tapi yang mampu cakap orang Jawa semua. Rata-rata. Kebanyakan. Kebanyakan di sana orang Jawa. Karena orang Jawa ini gini, apa disuruh dikerjainya. Disuruh nanti begini kerjainya, jangan begini nggak dikerjainya. Jadi nggak kena hukum ya. Nggak kena hukum. Tapi kalau kita bilang apa? Nggeh wae. Iya, nggih wae. Jadi Nggeh. jangan menipu kok ya. Iya, ada nggak nipu dia. Gitu. Makanya langsung dapat gitu ya. Makanya saya kan termasuk Mama Jawa orang Padang. Ya termasuk saya pun kena hukum ya kan. Oh, iya. Kalau orang-orang tuh enggak ada juga kena hukum lah yang termasuk yang bandal-bandal kali lah ya kan, itulah kena hukum karena dia lain tuh apa ilmu ini, dia main hukum langsung, asal kita berbuat kena hukum terus Langsung deh. iya. Berarti memang terjaga lah dari ilmu Iya. itu, memang dijaga, nggak boleh ada hal-hal yang dilarang lah. Iya, itulah yang sudah saya alami. Maka saya banyak yang kisah-kisah dulu lah, banyak yang belajar nggak mampu. Ya luar biasa. Karena apa? Misalnya mau korupsi tak bisa. Oh gini tak bisa. Tapi dia sudah menguasai ilmu itu. Iya, kalau Mau sudah nggak mau nggak boleh. nggak boleh. Kalau kena ya dia kena dunia akhirat kan gitu, Iya, dunia atau akhirat. gaib dan nyata gitu Iya. ya. Dia langsung, ya langsung. Karena saya kan udah kena, saya udah kena. Ampun kali saya kena. Maka saya minta maaf betul sama Yang Maha Kuasa. Ampunlah, nggak jangan kena hukum lagi lah. Sakitnya nggak tanggung, sakit betul lah. Ampunlah saya. Oke, luar biasa. Atau Deden, saya banyak terima kasih nih sudah datang kemari. Nanti ini acara episode pertama dalam Misteri Batin, dan di sini saya sangat berharga sekali bisa ngobrol santai lah sama Bang Ara sama Atok Deden. Oke, teman-teman,
Ini sesi pertama dan akan ada sesi selanjutnya. Dan saya berharap teman-teman selalu pantengi Misteri Batin di Aswari TV Channel. Sekarang saya close tapi selalu ada kelanjutannya. Terima kasih, saya Aprigon Hasan. Sampai jumpa.